Dari mana sih penulis dan ilustrator mendapatkan ide cerita lokal? Kita semua tahu, budaya lokal sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Room to Read dan Profisi Education menggelar workshop pengembangan buku cerita anak yang mengadaptasi budaya lokal. Ingin tahu gimana serunya mengembangkan buku cerita anak? Yuk ikuti saya ke kelas wayang anak dan kita temukan jawabannya mulai dari sana. Budaya bertutur termasuk wayang atau seni pedalaman di Indonesia sangat luar biasa. Banyak mengandung pesan moralnya, ada pesan-pesan pendidikan dari segi agama masuk semua. Dan untuk lawakannya ada, untuk hiburannya ada, dan untuk tuntunannya ada. Itu semua ada di wayang. Kanak-kanak itu kira-kira yang sudah punya kesadaran bagaimana seorang anak itu bisa menerima sebuah tuturan yang berisi kisah-kisah atau cerita-cerita, teks naratif yang dilisankan. Putri Pandan Berduri memberi semangat Jenang Perkasa. Keluarga Jenang Perkasa akan pergi berlayar. The power of storytelling, kekuatan dari mendongeng itu ada banyak sekali. Kalau dari orang tua atau guru atau siapapun, kalau itu adalah kegiatan yang rutin, sudah pasti adalah bonding atau ikatan, kedekatan dari anak dan orang yang membacakannya sering. Kemudian pembentukan karakter, ada nilai-nilai baik dari setiap cerita yang bisa ditangkap sama anaknya. Dan ada banyak yang lainnya termasuk adalah bahasa. Perbenaran kata, kemudian pengenalan anak terhadap tata bahasa yang lebih baik, itu salah satu di antaranya. Begitu ceritanya. Kita itu di Indonesia, saya kira tradisi tulis itu masih dikalahkan oleh tradisi lisan. Karena tradisi lisan itu kan sebenarnya sesuatu yang suatu cara atau memberikan suatu ide gagasan itu memerlukan waktu yang singkat ketimbang harus menulis dulu. Ya, itu salah satu tantangan yang lagi mau digali oleh Badan Bahasa dan universitas-universitas ya. Jadi bagaimana cerita-cerita atau tradisi lisan yang ada di daerah itu yang menarik, yang punya nilai-nilai yang baik itu diangkat lagi dalam bentuk yang lebih membuat anak-anak tertarik masa kini, misalnya animasi, komik, film, ya film-film. Dan sejauh ini sih mungkin masih bisa dihitung dengan jari apa saja yang sudah ada gitu, tapi bukan berarti tidak ada. Room to Read dan Profisi Education bekerja sama dengan beberapa penerbit dan peneliti dari Badan Bahasa untuk menerjemahkan dongeng cerita rakyat dari mulut ke mulut menjadi buku cerita. Contohnya, kawan saya Fani, dia mengadaptasikan kisah Putri Pandan Berduri. Halo, perkenalkan nama saya Fani Santoso. Saya adalah seorang ilustrator yang juga seorang penulis. Cerita rakyat ini diambil dari cerita tradisional rakyat Pulau Bintan tentang persahabatan antara putri dengan Jenang Perkasa. Dan poin yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana seorang putri, yaitu si Putri Pandan Berduri ini, dia memiliki hati yang rendah hati, dia mau bersahabat dengan rakyat jelata. Jadi ada versi yang agak diubahkan tanpa melenceng dari garis besar utama ceritanya. Setting dari cerita ini mengangkat budaya orang Melayu Riau yang mereka sudah terkenal sudah memakai transportasi perahu. Jadi dikisahkan oleh Jenang Perkasa dengan Putri Pandan Berduri ini, mereka dari masa kecil mereka suka naik perahu berdua di tengah laut. Jadi itu harus saya pikirkan seperti apa gambar perahunya, dan unsur-unsur yang seperti itu pun dimasukkan ke dalam latar belakang setiap ilustrasi yang dibuat. Nama saya Gary dan saya adalah ilustrator buku anak. Dan di sini bersama dengan Room to Read,
saya berkolaborasi dalam pembuatan buku berjudul Ori Si Pemberani. Ori Si Pemberani ini menceritakan tentang seekor anak orangutan yang tinggal di sebuah penangkaran. Dan di sini dia belajar bagaimana cara bertahan hidup di hutan yang luas, yaitu dengan cara bagaimana cara membuat sarang, memanjat pohon, dan mencari makanan di alam liar. Dalam proses pembuatan buku ini, setelah saya mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh penulis, yang pertama saya mencari tahu bentuk karakter dari orangutan tersebut, bentuk seperti apa yang diinginkan oleh penulis. Lalu saya mencari pengetahuan mengenai bagaimana gambaran sebuah penangkaran di Indonesia tentunya, dan bagaimana kehidupan para orangutan tersebut di penangkaran tersebut. Melalui cerita ini, tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak sudah diingatkan bahwa ini orangutan benar-benar harus dijaga loh. Hewan yang cuma ada di Indonesia gitu loh. Jangan tidak melakukan perusakan-perusakan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Nama saya Andina Subarja dan saya adalah ilustrator dari buku Si Rama-Rama. Buku Si Rama-Rama itu bercerita tentang Ara. Ara itu seorang gadis kecil yang sedang menunggu ayahnya yang pulang bekerja dari luar negeri. Dan ketika dia menunggu, si Rama-Rama hinggap di dalam rumahnya Ara. Menurut mitos, kalau si Rama-Rama masuk rumah, itu tandanya akan ada tamu yang datang. Jadi Ara berharap, oh itu ayah saya yang datang. Karena Ara nggak sabar nunggu ayahnya kok nggak datang-datang gitu. Akhirnya dengan sedikit keajaiban, Ara terbang bersama si Rama-Rama untuk nyusul ayahnya. Untuk pemilihan motif batik, itu kan dari ceritanya Ara dan keluarganya itu kan tinggalnya di daerah pesisir. Jadi referensi-referensi batik yang saya pilih buat inspirasi itu kebanyakan batik pesisir. Karena lebih luas di motif dan lebih bebas. Warnanya juga lebih cerah-cerah. Dan saya pilih warna merah itu biar senada aja sama tubuh dan sayap si Rama-Rama. Keterlibatan saya pada proyek Room to Read lebih kepada berbagi tentang pengalaman saya menulis cerita rakyat dan saya sebagai peneliti cerita rakyat juga. Waktu diundang di Room to Read, saya memberi penjelasan bagaimana sebuah cerita rakyat itu sebagai satu sumber yang bisa dijadikan rujukan untuk ditulis ulang supaya anak-anak sekarang lebih tertarik untuk membaca. Manfaat yang saya rasakan sebelum dan sesudah mengikuti workshop dari profesi ini yang pasti keterlibatan dalam membuat sebuah buku yang dimana yang dulunya saya seorang ilustrator yang hanya tugasnya menggambar aja, tapi kalau sekarang tuh saya bisa bilang ke penulis ini cerita bagusnya begini loh, atau bilang ke penerbit juga ceritanya seperti ini loh. Begitu sebaliknya mereka juga dapat mengomentari visualnya lebih baik seperti apa, layout yang dibuat lebih bagusnya seperti apa, dan lebih risetnya lebih matang dibanding yang dulu-dulu. Setelah mengikuti workshop ilustrator dan penulis, ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu pada saat proses pengerjaan naskah dan juga ilustrasi. Contohnya pada saat sebelum ikut workshop, ketika saya mengerjakan ilustrasi, saya nggak mengenal yang adanya thumbnail storyboard. Jadi langsung aja kerjain. Salah ya salah gitu di akhir. Tapi dengan adanya workshop ini pengerjaannya lebih detail dan teratur dengan proses awal thumbnail dulu storyboard. Jadi ide itu yang dikembangkan dan visualisasi menjadi jauh lebih matang dibandingkan sebelum pada waktu saya tidak ikut workshop. Buat saya itu pengalaman yang sangat berharga. Saya dapat banyak ilmu, itu juga pengaruh ke cara kerja saya sekarang, ke cara saya memperlakukan suatu skrip dari tulisan ke gambar. Harapan saya untuk literasi buku anak di Indonesia yang pasti semoga baik dari cerita maupun visualnya itu semakin berkembang dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan baik dari anak-anak hingga dewasa. Jadi dalam konteks ini memang keberaksaraan dan keberlisanan itu sekali lagi bahwa itu seperti keping mata uang.
satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan di permukaan dan juga sebaliknya seperti itu, tidak bisa dilepaskan kedua sisinya. Berdasarkan riset yang diadakan EGRA, kan Indonesia ada di peringkat 2 paling bawah dari 60 negara. Artinya bahwa minat baca kita rendah. Nah, jadi salah satu solusinya adalah memberikan akses buku yang segampang-gampangnya untuk mereka baca, mereka cari, mereka lihat gitu. Kalau misalnya buku itu mahal, itu gimana caranya buku menjadi tidak mahal atau digratiskan? Karena bisa jadi digratiskan saja belum cukup untuk mereka menjadi minat untuk baca. Untuk pesan ke masyarakat wayang atau manfaatnya ke masyarakat, karena wayang itu mengandung unsur ajaran budi pekerti luhur sehingga membina akhlak dari mulai anak-anak, baik itu remaja, muda sampai ke dewasa. Sekarang ini sudah banyak cerita-cerita baik di Indonesia itu dibukukan. Nah, kekuatan paling utama sebenarnya adalah di bonding dari si pencerita itu, dari komunitasnya itu ke anak-anak yang mendengarkan atau komunitas yang mendengarkan. Tapi juga ada banyak hal baik, ada banyak nilai baik, ada banyak tradisi dan kearifan lokal yang tersampaikan dari cerita itu. Nah, itu adalah kekuatan paling baik dan paling kuat kali ya dari mendongeng itu sendiri. Jadi, sudahkah kamu menggunakan budaya Indonesia dalam buku ceritamu? Kalau belum, kita mulai yuk. Ini bisa jadi cara unik untuk membagikan tradisi lokal ke anak-anak kita, sekaligus membangun kecintaan membaca. Ayo,